Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Podcast ini hadir kembali untuk menemani segala aktivitas teman-teman semuanya. Dalam kajian ini kita akan membahas tentang fikih. Pada permasalahan dalam kehidupan kita banyak sekali kajian fikih yang harus kita bahas agar kehidupan kita bisa berjalan sesuai dengan syariat tentunya. Apalagi kita yang sangat memegang teguh syariat Islam. Baiklah teman-teman semuanya, ada suatu pertanyaan yang mungkin juga sebenarnya ada di benak teman-teman semuanya, terutama bagi teman-teman yang sangat menyukai hewan peliharaan, yakni kucing tentunya. Apakah ketika kucing bermain di kursi atau dimanapun saja, kemudian bulunya rontok, apakah bulunya najis? Kalau kita melihat sebuah hadis, ma quti'a min hayyin fahuwa mayyitun, sesuatu yang terlepas dari hewan yang masih hidup, maka hal itu dianggap sebagaimana statusnya bangkainya. Kalau misalkan hewan yang dimaksud itu adalah ikan atau belalang, ada salah satu kaki atau sayapnya dari belalang kemudian jatuh atau terpisah dari badannya, maka hukumnya sama dengan bangkainya, yakni suci. Tapi permasalahannya bagaimana dengan kucing? Ketika bulunya jatuh, apakah termasuk najis atau masih suci? Dalam hal ini ternyata ada perincian. Kalau misalkan yang terputus itu adalah anggota badan, maka itu dihukumi sama seperti yang ada di hadis, ma quti'a min hayyin fahuwa mayyitun, sesuatu yang terputus dari hewan yang masih hidup maka dianggap sebagai bangkai. Akan tetapi berbeda jika yang terputus atau yang terpisah dari hewan itu adalah bulunya. Jika bulu yang jatuh itu adalah berasal dari hewan yang halal dimakan, contohnya adalah ayam, kemudian sapi ataupun kambing, maka hal ini dihukumi suci. Berbeda halnya ketika bulu itu berasal dari hewan yang dagingnya haram untuk dimakan, contohnya adalah anjing, tikus, dan lain sebagainya. Maka hal ini menyebabkan bulu itu dihukumi sebagai najis. Lantas bagaimana dengan kucing? Bukankah kucing itu haram dimakan dagingnya? Apakah bulu kucing itu termasuk najis atau suci? Kalau ternyata memang najis, berarti kita harus menyucikan kursi yang ada bulu kucingnya. Apakah benar seperti itu? Mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Dalam kitab Hasyiyah Al-Bajuri ala Ibni Qasim Al-Ghazi disebutkan ila anqal wa kharaja bil ma'kuli ghairuhu, dikecualikan dari daging yang halal dimakan adalah daging yang haram dimakan, ghairu kal himari, seperti keldai, wal hurrati, dan kucing. Fasya'ruhu najasun, maka rambutnya atau bulunya itu dihukumi najis. Lakin yu'fa an qalili, akan tetapi jika dia sedikit itu dimakfu. Bal wa an katsiri, bahkan dimakfu juga ketika bulunya banyak. Kepada siapa? Fi haqqi man ubtuliya bihi kal qassasina, bagi orang yang tidak bisa terlepas dari bulu hewan tersebut. Contohnya adalah memang kerjaannya adalah pemotong bulu. Jadi kalau misalkan ada seorang yang pekerjaannya itu adalah pemotong bulu, maka walaupun banyak bulu yang ada dalam bajunya atau di celananya, maka ini dihukumi makfu. Jadi dapat kita simpulkan teman-teman semuanya bahwasanya bulu dari seekor kucing itu adalah najis, akan tetapi statusnya najis yang dimakfu. Kemudian diperinci lagi, kategori najis yang dimakfu itu seperti apa? Jika bulu kucingnya sedikit ini kita bisa lihat dari urf atau kebiasaan yang dianggap sedikit oleh orang sekitar itu. Kemudian bagaimana kalau misalkan bulu kucingnya banyak? Hal ini bisa jadi dimakfu dan juga bisa tidak dimakfu. Tidak dimakfu apabila bagi orang yang kesehariannya tidak bersama dengan kucing atau tidak butuh interaksi dengan kucing. Kalau misalkan orang-orang ini adalah memang setiap harinya adalah orang yang selalu berinteraksi dengan kucing seperti dokter hewan atau pemotong bulu, maka bulu dari kucing ini banyak, maka tetap dihukumi makfu.
Jadi begitulah hukumnya teman-teman. Silakan kalau hari ini yang memelihara kucing tetap berhati-hati, jangan sampai kemudian kita tidak mengetahui bahwa ternyata dalam pakaian kita terdapat banyak bulu kucing yang kemudian kita gunakan untuk sholat. Memang kalau ketika sedikit dimaafkan, tetapi lebih baik kalau misalkan kita bersih dari bulu kucing. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan podcast dalam kajian fikih ini. Semoga podcast ini selalu memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.